Nah, terus pada saat kamu menjadi seorang DJ, kehidupan religinya tuh gimana? Apakah kamu benar-benar lost ibadahnya? Los, langsung ngomong itu los. Lost doll banget udah. Los, parah los. Sama sekali nggak inget apapun gitu untuk. Enggak, makanya tuh kalau tiap malam tiap apa gitu kalau udah hiruk pikuknya tuh udah nggak ada, kayak gelisah, gundah gitu deh. Semuanya nggak tenang. Oke. Terus kapan sih sebenarnya waktunya Zahra akhirnya memutuskan untuk udah deh, gue kayaknya udah capek deh sama ini semua nih, sama kehidupan gue yang kayak begini nih. Udahlah, gue udah harus move on nih, gue harus hijrah nih. Ngerasain itu sih kayaknya sering, kayak udah capek, udah ini segala macem. Cuma kalau hijrahnya sendiri gitu datangnya juga tiba-tiba sih. Kayak yang langsung aja aku pakai kerudung, besokannya nggak dilepas lagi gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang, alhamdulillah. Oh, jadi itu tiba-tiba banget momentumnya? Iya, tiba-tiba. Jadi malam takbiran 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, aku pakai kerudung. Waktu itu aku lagi sering-sering dengerin ceramah. Sama dulu lagi Sabian itu kan lagi naik banget ya. Oh iya, Nisa Sabian. Aku sering dengerin lagunya gitu. Terus akhirnya dari situ pas malam. Tapi kamu mirip loh. Sama siapa? Backing vokalnya. Jahat. Jahat. Pakai dijawab lagi. Terus. Aduh, jadi bingung. Sampai mana tadi? Sampai mana akhirnya? Nisa Sabian. Iya, Nisa Sabian lagi naik. Terus? Nah, dari situ aku pakai nih malam takbiran sampai ke sini nggak buka lagi. Pakai kerudung pas pergi ke mall gitu. Karena apa? Karena mencontoh Nisa Sabian, suka sama sosoknya Nisa Sabian. Dengar ceramah juga, terus kayak ke bawah aja suasananya tuh kan. Waktu itu lagi libur juga, libur nggak ngambil syuting, nggak ngambil DJ, jadi libur, jadi sering dengerin ceramah tuh terus menerus, nyanyian segala macem, jadi ke bawah aja suasananya. Nah, di part mana ceramah yang bikin kamu tersentuh banget? Banyak banget sih, cuma kayak yang hijab sih yang paling ini kayaknya. Apa? Kak, masih ingat nggak kalimatnya atau kata-katanya gitu? Kayak yang emang wajib aja pakai hijab gitu, kayak aku ingatnya. Terus tiba-tiba datang, pengen berhijab. Langsung pas mau pergi ke mall gitu sama saudara-saudara, langsung aja pakai hijab semuanya. Nah, terus saudara-saudara gimana? Iya, kayak yang mungkin lagi suasana takbiran, besok lebaran. Iya. Sampai berapa minggu juga masih begitu kali orang lihatnya, masih suasana lebaran. Gitu. Tapi kok nggak dibuka-buka gitu. Jadi kayak orang-orang juga kayak masih pada taruhan nih kapan ya bukanya gitu. Oke. Nah, ini kan berarti hitungannya proses hijrah kamu ini kan sangat cepat ya. Ya, tiba-tiba tuh dalam waktu 1 hari langsung des. Oh, sama ini. Nah, akhirnya. Aku baru inget. Akhirnya. Waktu itu aku pernah lihat interviewnya Gigi Sihab ya. Gigi Sihab pernah ngomong gini, kalau ada sesuatu yang bagus kayak pakai kerudung, dari dalam hati tuh mau langsung aja laksanain, karena kalau enggak itu setan, suara-suara setan. Nah, itu yang paling aku ya. Kalau ketunda-tunda jadi setan ya. Oke, jadi akhirnya kamu memutuskan langsung saat itu juga. Itu salah satunya. Oke, tapi kan waktu itu belum punya jilbab kan atau udah punya? Ada 1, 2, terus dimodif-modif lah, baju-baju juga. Nah gitu. Iya kan, bajunya kan kebanyakan. Sama minjem mama kan ada kayak kerudung. Oh, mama kamu berhijab, Oke. Nah terus akhirnya gimana proses nge-DJ-nya? Sehabis itu nggak pernah nerima lagi sih, ditawarin tapi kayak yang lagi belajar nih ngomongnya gitu, lagi pakai hijab nih gitu. Gitu. Nah, lingkungan kamu, lingkungan yang waktu itu teman-teman DJ dan segala macamnya, atau yang ya biasa klien-klien kamu gitu lah ya. Begitu ngelihat kamu hijrah, mereka tuh seperti apa sih? Kayak yang gini, kita liatin aja nanti gitu. kayak yang taruhan nih kapan yang bukanya gitu-gitu aja sih, kayak dibikin taruhan. Masih belum percaya aja gitu. Iya, karena cepet banget kan. Terus mama gimana begitu ngelihat kamu? Iya, otomatis kalau keluarga kayak ngedukung, support sampai sekarang aja kayak yang udah kebiasaan kalau nggak keluar nggak pakai ini, nggak pakai itu gitu, kayak ngingetin gitu, jadi udah kebiasaan. Gitu. Nah, orang kalau berhijrah itu kan biasanya ada sesuatu yang ditinggalkan, ya kan? Entah itu pekerjaan, entah itu harta, entah itu macam-macam lah, ada banyak yang dikorbankan gitu. Kamu nggak takut waktu itu pada saat kamu memutuskan untuk berhijrah?
wah gue akan kehilangan kehidupan gue yang layak, yang saat ini gue sudah bisa nikmatin gitu loh? Takut, itu justru ketakutan terbesarnya itu. Cuma ya udahlah jalanin aja lillahi ta'ala gitu. Apa yang paling kamu takutin waktu itu? Ya pekerjaan itu, Pekerjaan. Ya karena kan aku single parent, jadi kan pekerjaan itu sangat penting buat aku, buat anak aku gitu. Oke. Tapi akhirnya terus gimana? Tapi sedikit, tapi aku berasanya kayak lebih berkah aja. Kayak dulu kan banyak tapi kayak habis. Kalau sekarang kayak yang dikit tapi kok lama gitu, kayak lebih berkah aja sih. Oke, jadi walaupun sekarang ya mungkin kerjaannya nggak sebanyak dulu gitu ya, tapi tetap bisa mencukupi itu semua ya. Nah itulah yang dimaksud bahwa pintu rejeki itu bisa datang dari mana aja gitu loh. Jadi kita nggak usah takut kalau kita lillahi ta'ala, kita pasrah sama Allah gitu kan ya, terus rezekinya ada aja gitu. Apalagi di jalan Allah gitu kan, berkah kan akhirnya. Terus kakak gimana responnya? Pasti ngedukung, dua-duanya ngedukung. Kakak ngedukung ya. Akhirnya adik gue Iya bisa gitu dibilang. kali ya. Kayaknya kayak gitu sih akhirnya. Emang gak pernah ngobrol langsung sama kakak? Ya gitu kan, karena kakaknya udah pada punya keluarga gitu. Paling ketemunya pas nginep atau apa atau jalan. Oke. Nah, ngobrol-ngobrol bercanda gitu. Jadi kalau kita pengen recap lagi nih urusan masalah hijrah ini. Sebenarnya tantangan terberatnya ketika hijrah itu apa sih? Itu tadi pekerjaan sama lingkungan. Lingkungan. Itu doang. Lingkungan walaupun doang tapi parah susah. Ya? Iya.